Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Sudah sebulan 40 nelayan asal Merauke masih ditahan di Papua Nugini. Paus Fransiskus wafat, umat asal Merauke sampaikan ucapan duka dan harapan. Harga daging babi di Mimika melonjak hingga 150%. Saat ini 40 nelayan Indonesia asal Merauke, Papua Selatan masih ditahan di Papua Nugini. Mereka melanggar batas wilayah Papua Nugini saat mencari ikan. Ternyata para nelayan memahami batas-batas perairan negara, namun mereka tetap membandel. Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan, Taufik Latarisa, nelayan sangat paham batas perairan laut kedua negara karena semua peralatan navigasi di atas kapal lengkap. Selain itu, menurut dia, nelayan mendapat bimbingan dan pengetahuan terkait batas-batas wilayah kedua negara. Kalau masalah mereka tahu dengan tidak, saya yakin 100% mereka pasti tahu. Karena di atas kapal itu dilengkapi oleh GPS dengan satelit, dengan titik koordinat yang bila mana mereka memasuki zona berapa mil ke dalam itu mereka sudah tahu. Cuma mungkin juga mereka ketika masuk ke wilayah Papua Nugini ini seluruh navigasi ini kemungkinan besar menurut kami itu dipadam kemungkinan. Oh gitu. Ya. Saya dalam hal ini sudah beberapa kali sosialisasi ya. Kalau kami dari HNSI dengan Pemda daerah setempat, kami sudah mensosialisasikan ini sudah sekian kali. Yang paling mendasar itu nelayan punya tingkat kesadaran yang cukup tinggi bahwa resiko yang begitu tinggi ketika masuk di sana ini kalau bisa kita nangkap di wilayah perairan Indonesia saja. Potensi ikan di perairan Papua Nugini terbilang besar karena keterbatasan peralatan yang dimiliki nelayan Papua Nugini. Hal itulah yang mendorong banyak nelayan Indonesia nekat memasuki wilayah negara Papua Nugini dan menggarap potensi laut tersebut. 40 nelayan Indonesia ditahan oleh tentara Papua Nugini sejak bulan Maret lalu dan saat ini masih dalam proses persidangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke saat ini masih memproses 14 polisi di lingkungan Polres Merauke yang sepanjang tahun 2023 hingga 2024 terlilit berbagai kasus saat menjalankan tugas. Kepala Seksi Propam Polres Merauke AKP Irwanto Syawal mengatakan dari 14 polisi yang saat ini sedang menjalani proses, sebagian sudah tidak lagi menerima gaji dan 1 polisi terancam diberhentikan dengan tidak hormat. Kasus disersi, disersi ada 2. Dari 2 kasus disersi ini mungkin di antara satunya itu ya kemungkinan besar kami rekomendasi PTDH. Karena sampai saat ini yang bersangkutan sudah hampir 1 tahun tidak masuk. Selain dari disersi itu sebenarnya perjinahan juga, karena dengan adanya perjinahan itu yang bersangkutan sudah tinggal bersama istri keduanya atau selingkuhannya itu, sehingga dia sudah dilaksanakan tugas kurang lebih 1 tahun dan kami sudah hubungi dan gajinya sudah dihentikan ya sudah sekitar 1 tahun juga. Itu kemungkinan besar rekomendasi PTDH. Belasan polisi itu terlibat berbagai kasus, diantaranya tidak pernah bertugas atau berdinas, asusila, dan tindakan disiplin. Propam mengimbau seluruh polisi di Merauke bekerja sesuai aturan karena jika polisi melanggar akan ditindak tegas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Polda Papua Barat Daya secara tegas menolak kelompok separatis yang ada di Papua Barat Daya. Ketegasan itu disampaikan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama Wakapolda Papua Barat Daya di kantor Gubernur Papua Barat Daya pada hari Senin. Gubernur Elisa Kambu menyatakan Papua Barat Daya adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak ada ruang bagi pihak manapun yang mencoba memecah persatuan bangsa dengan klaim sepihak. Saya tegaskan bahwa Papua termasuk Papua Barat Daya merupakan bagian yang sah dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan menyimpan dari konstitusi akan dijerat melalui kami menghormati hak menyampaikan pendapat, namun tidak bisa membenarkan tindakan yang menyalahi konstitusi dan mencederai semangat persatuan bangsa. Sementara itu, Wakapolda Papua Barat Daya Kombes Semitaba mengatakan akan menindak tegas kelompok yang mengklaim mendirikan negara di dalam negara. Kita dari Polda Papua Barat Daya sudah lakukan upaya awal untuk mendeteksi posisi-posisi mereka sehingga bisa kita lakukan upaya penegakan hukum tegas dan terukur. Seperti kata Bapak Gubernur, tidak ada ruang untuk kelompok apapun di tanah Papua, secara khusus di Papua Barat Daya. Kita ada sah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu harga mati. Sehingga kami tidak ada toleransi, kita dari Papua Barat Daya pun, Polda khususnya tidak ada toleransi sedikitpun untuk kelompok apapun yang ada di Papua Barat Daya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menegaskan bahwa kelompok yang menamakan diri NRFPB tidak sah secara konstitusi. Tindakan mereka yang telah menyebarkan narasi menyesatkan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sejumlah orang mengaku sebagai petinggi negara Federal Papua Barat mendatangi kantor Wali Kota Sorong dan kantor Gubernur Papua Barat Daya serta kantor MRP Papua Barat Daya pada 14 April lalu. Mereka membawa 2 surat yang diklaim terkait dengan perundingan damai Indonesia dan negara Papua Barat. Sejumlah orang itu juga berseragam loreng dan berpakaian dinas dengan baret di kepalanya, mengawal seseorang yang diduga petingginya mengenakan batik biru. Edi melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Pimpinan umat Katolik Paus Fransiskus pada hari Senin wafat dalam usia 88 tahun. Dunia kehilangan salah satu tokoh spiritual yang memperjuangkan kemanusiaan dan orang miskin. Meninggalnya Paus Fransiskus adalah duka mendalam bagi umat Katolik di seluruh dunia, termasuk umat Katolik di Merauke, Papua Selatan. Berikut ungkapan duka dan tanggapan dari sebagian warga Merauke yang mempunyai kesan mendalam terhadap Paus Fransiskus yang pernah menginjakkan kakinya di Indonesia. Paus Fransiskus telah meninggal dunia. Gereja berkabung, gereja seluruh dunia sungguh-sungguh berkabung sampai dengan uskup Keuskupan Agung Merauke Monsinyur Petrus Canisius Mandagi juga memutuskan agar ulang tahunnya yang ke-76 di tanggal 27 April 2025 ini Bapak Uskup putuskan untuk tidak dirayakan karena ada dalam masa perkabungan ini. Sehingga kita sungguh-sungguh merasa duka yang mendalam atas kematian ini. Turut berduka cita yang sangat mendalam atas nama umat sekalian atas berpulangnya Paus kita kemarin sore. Paus Fransiskus yang telah berpulang, beliau adalah tokoh bukan hanya khusus kepada umat Katolik ya, tetapi ini tokoh dunia yang diakui dan dihormati oleh seluruh
dunia, oleh tokoh-tokoh dunia, dan memberikan banyak contoh yang baik untuk semua kepentingan manusia ya, untuk manusia. Jadi terus terang kami sangat kehilangan dengan kepergian beliau yang sangat mendadak. Kami awalnya tidak percaya dengan berita itu ya, karena beliau masih sempat menyampaikan selamat Paskah kepada umat di Basilika Santo Petrus. Umat juga mendoakan prosesi pemakaman Paus Fransiskus berjalan lancar dan prosesi pemilihan Paus baru bisa berlangsung dengan hikmat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.